Shalom, perkenalkan nama saya Ade Alsa Dekarwur dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4 kelas C. Pada saat ini saya ingin membahas materi tentang relasi teologis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalamnya kita akan membahas beberapa pembahasan, yaitu konsep janji dan penggenapan, kontinuitas dan diskontinuitas teologis, penggunaan kutipan Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru, dan kesatuan kanon dalam terang sejarah keselamatan. Nah, baik, itulah beberapa materi yang akan kita bahas sebentar. Dan sebagai pendahuluannya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan dua bagian dari Alkitab yang membentuk satu kesatuan wahyu Allah. Keduanya bukan dua kitab yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menyatakan rencana keselamatan Allah bagi manusia. Perjanjian Lama berisi kisah penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, pemilihan bangsa Israel, hukum Taurat, nubuat para nabi, dan janji tentang Mesias yang akan datang. Sementara itu, Perjanjian Baru menunjukkan bagaimana semua janji tersebut digenapi melalui kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dapat dipahami melalui sejarah keselamatan, yaitu bagaimana cara Allah bekerja secara bertahap dalam menyatakan kehendaknya kepada manusia. Nah, oleh karena itu, mempelajari relasi teologis antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sangatlah penting agar orang percaya dan memahami bahwa seluruh Alkitab memiliki satu tema utama, yaitu karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kita masuk dalam pembahasannya atau dalam materinya. Yang pertama, konsep janji dan penggenapan. Salah satu hubungan yang paling penting antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah konsep janji dan penggenapan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah menyatakan janjinya untuk menyelamatkan manusia. Janji tersebut berkembang sepanjang sejarah Israel hingga akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, Allah memberikan banyak janji kepada umatnya. Misalnya kepada Abraham, Allah berjanji bahwa melalui keturunannya semua bangsa akan memperoleh berkat. Dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Kepada Daud, Allah menjanjikan seorang raja yang kerajaannya akan kekal. Terdapat dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16. Dan para nabi seperti Yesaya, Yeremia, Mika, dan Sakaria juga menubuatkan kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, semua janji tersebut mencapai penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Yesus lahir dari keturunan Abraham dan Daud, lahir di Betlehem sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Mika, lahir dari seorang perawan sesuai nubuat Yesaya, dan menjadi raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Konsep penggenapan juga terlihat dalam pelayanan Yesus. Ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya, seperti dalam kitab Matius 5 ayat 17. Nah, artinya seluruh isi Perjanjian Lama itu menemukan makna yang utuh di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, Perjanjian Lama adalah kitab yang penuh janji, sedangkan Perjanjian Baru adalah kitab yang menunjukkan penggenapan janji tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Allah selalu setia terhadap firman-Nya. Yang kedua, tipologi dan kontinuitas diskontinuitas teologis. Tipologi itu merupakan salah satu metode penafsiran Alkitab yang melihat tokoh, peristiwa, benda, atau lembaga dalam Perjanjian Lama sebagai gambaran yang menunjukkan kepada Kristus
atau karya keselamatannya dalam perjanjian baru. Tipologi bukan sekedar persamaan simbolik, tetapi menunjukkan bahwa Allah telah merancang sejarah keselamatan sejak awal. Nah, contoh tipologi yang pertama itu Adam. Sebagai gambaran Kristus, Adam adalah manusia pertama yang membawa dosa ke dunia melalui ketidaktaatannya. Sebaliknya, Yesus disebut Adam yang terakhir, karena melalui ketaatannya manusia memperoleh keselamatan. Dalam kitab Roma 5 ayat 12-21. Yang kedua, anak domba Paskah. Pada peristiwa Paskah, bangsa Israel menyembelih anak domba tanpa cacat dan darahnya dioleskan pada tiang pintu agar mereka terhindar dari hukuman Allah. Terdapat dalam kitab Keluaran 12. Dan dalam perjanjian baru, Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, seperti dalam kitab Yohanes 1 ayat 29. Yang ketiga, Musa sebagai pembebas. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sedangkan Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Yang keempat, Yunus. Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Yesus memakai peristiwa ini sebagai lambang kematian dan kebangkitannya setelah 3 hari, seperti dalam kitab Matius 12 ayat 40. Yang kelima, kemah suci dan bait Allah. Kemah suci itu melambangkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Dalam perjanjian baru, Yesus menjadi Immanuel atau Allah beserta kita. Bahkan tubuhnya disebut sebagai bait Allah yang sejati. Nah, tipologi itu membantu membaca, melihat bahwa seluruh perjanjian lama itu sebenarnya mengarah kepada Kristus Yesus. Kita masuk pada materi yang kedua, kontinuitas dan diskontinuitas teologis. Nah, apa sih kontinuitas itu? Nah, kontinuitas itu berarti adanya kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada beberapa bentuk kontinuitas. Yang pertama, Allah tetap Allah yang sama. Yang kedua, rencana keselamatan tetap berasal dari Allah. Yang ketiga, kasih, kekudusan, dan keadilan Allah tidak berubah. Yang keempat, keselamatan selalu berasal dari anugerah Allah. Dan yang kelima, iman tetap menjadi dasar hubungan manusia dengan Allah. Selanjutnya, diskontinuitas. Apa sih diskontinuitas itu? Nah, diskontinuitas itu berarti terdapat perubahan dalam cara Allah menyatakan perjanjiannya setelah Kristus datang. Misalnya, korban binatang tidak diperlukan lagi karena Kristus sudah menjadi korban yang sempurna. Imam Lewi tidak lagi menjadi pengantara karena Yesus adalah imam besar yang kekal. Dan sunat fisik itu sudah digantikan oleh pembaharuan hati. Perjanjian lama berpusat pada bangsa Israel, sedangkan perjanjian baru itu membuka keselamatan bagi seluruh bangsa. Dan perubahan tersebut bukan berarti Allah berubah, melainkan karya Kristus Yesus telah menyempurnakan sistem yang lama. Dan materi yang ketiga, penggunaan kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru. Salah satu bukti hubungan erat antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah banyaknya kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru. Diperkirakan terdapat lebih dari 300 kutipan langsung dan ratusan rujukan tidak langsung terhadap perjanjian lama. Para penulis perjanjian baru ini menggunakan kutipan tersebut untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan. Tujuan penggunaan kutipannya yaitu yang pertama, membuktikan Yesus adalah Mesias. Contohnya,
Matius itu berkali-kali menulis hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Dan yang kedua, menjelaskan karya keselamatan Kristus. Penulis kitab Ibrani menggunakan banyak kutipan dari Mazmur dan Imamat untuk menjelaskan bahwa Kristus Yesus adalah imam besar yang sempurna. Yang ketiga, menjadi dasar pengajaran gereja. Paulus menggunakan kisah Abraham, Musa, Daud, dan nabi-nabi sebagai dasar pengajaran iman Kristen. Dan yang keempat, menunjukkan kesatuan wahyu Allah. Perjanjian baru tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun di atas wahyu Allah yang telah diberikan dalam perjanjian lama. Kita masuk pada materi yang keempat, kesatuan kanon dalam terang sejarah keselamatan. Nah, kanon itu kanon Alkitab terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, walaupun itu ditulis sekitar 40 penulis selama lebih dari 1500 tahun, seluruh Alkitab itu memiliki satu tema besar, yaitu rencana keselamatan Allah. Sejarah keselamatan berlangsung secara bertahap, yaitu yang pertama, Allah menciptakan dunia dengan sempurna. Yang kedua, manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, Allah memanggil Abraham sebagai awal umat pilihan. Yang keempat, Allah membebaskan Israel dari Mesir. Yang kelima, Allah memberikan hukum Taurat. Yang keenam, Allah mengutus para nabi. Yang ketujuh, Yesus datang sebagai Mesias. Yang kedelapan, Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Yang kesembilan, gereja memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang kesepuluh, Kristus akan datang kembali untuk menggenapi kerajaan Allah. Nah, seluruh rangkaian tersebut itu menunjukkan bahwa Alkitab itu memiliki satu cerita besar, yaitu Allah yang terus berkarya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, perjanjian lama itu menjadi fondasi, sedangkan perjanjian baru itu menjadi puncak penggenapannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa relasi teologis antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu menunjukkan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perjanjian lama itu berisi janji, nubuat, lambang, dan persiapan bagi kedatangan Mesias, sedangkan perjanjian baru menjelaskan penggenapan semua janji tersebut ada dalam diri Yesus Kristus. Nah, hubungan ini terlihat melalui konsep janji dan penggenapan, tipologi, kesinambungan, dan pembaruan teologis. Penggunaan kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru, serta kesatuan seluruh Alkitab dalam sejarah keselamatan. Nah, memahami relasi ini membantu orang untuk percaya dan melihat bahwa Allah bekerja secara konsisten sepanjang sejarah untuk menggenapi rencana keselamatannya. Oleh karena itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu memiliki otoritas dan nilai yang sama-sama penting dalam membangun iman, memperdalam pengenalan akan Kristus, dan memahami karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom dan terima kasih.